Aduh, tim saya mati lagi. Oke, oh Ilona. Ya, selamat pagi semuanya. Kita akan mulai saja perkuliahan hari ini. Mari kita berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu lagi dengan saya. Kalau di Adbis hanya 8 atau 10 orang yang bertemu dengan saya. Pengauditan internal cuma 4. Nah, ini akuntansi forensik ini yang banyak. Ya, karena ini memang di semester 7 nggak tahu kenapa kok paling banyak ini ya. Ada 23 orang. Oke, sedangkan nanti siang Aki ada 4 orang yang sementara saya tahu ya. Oke, sebelum memulai kita akan memilih ketua kelas. Siapa yang sebaiknya menjadi ketua kelas. Enaknya omong ini jadi ketua angkatan untuk yang di mata kuliah saya ya. Kalau di Adbis, Adbis itu Thalia yang jadi ketua kelas. Sedangkan untuk di pengauditan internal itu ada Henry ya, biar Henry nggak lupa juga. Kalau yang lain tidak berkeberatan, maka ketua kelas saya tunjuk juga Henry untuk akuntansi forensik dan audit investigatif. Juga kesediaannya Henry, langsung Michael ada love-nya gitu ya. Oke, Henry bersedia? Pengauditan internal Fajar, Pak. Saya bersedia. Oh sorry, pengauditan internal. Ini apa Fajar ya? Jadi sorry, di Adbis Thalia pengauditan internal Fajar, akuntansi forensik. Ya nggak apa-apa deh, sudah terlanjur saya bilang Henry. Tinggal kemudian Henry bersedia ya, atau Pak. tidak? Nggak apa-apa, Pak. Oke, bersedia ya. Nanti mungkin Henry akan dengan yang akuntansi keuangan Indonesia. Jadi ya tugas utamanya ya seperti yang mungkin Henry sudah pernah ya jadi ketua kelas sebelumnya. Michael juga ada, jadi lebih kepada tugasnya sih pertama tentu saja mengingatkan saya kalau saya ternyata belum gabung, ya mungkin karena terlambat atau satu dan lain hal. Juga kalau kemudian ternyata setelah perkuliahan gitu ya, kemudian melakukan perekaman karena saya ada keterbatasan alat. Kecuali kalau ada yang mau membantu saya gitu ya, bantu nyumbang laptop atau minimal kamera untuk PC saya gitu, enggak, just kidding ya. Ini nanti kemudian setelah itu, setelah melakukan perekaman, tentu saja kemudian bukan memimpin diskusi kelas ya, tapi yang kemudian katakanlah mengatur siapa yang akan presentasi gitu ya, karena metode kuliahnya saya presentasi. Oke, selain itu tentu saja nanti kemudian di pengumpulan akhir, baik dari kuis besar maupun UAS, baik itu makalah yang sudah direvisi, jadi ya seperti biasanya ya satu folder gitu isinya nanti makalah, terus kemudian PPT yang sudah direvisi sesuai dengan revisi masukan dari perkuliahan, dan kemudian tentu saja pengumpulan tugas akhir berupa
artikel di UAS, tidak perlu di PDF-kan, cukup Word karena mempermudah saya kemudian untuk melakukan koreksi. Kalau PDF kan jadi susah gitu ya, mana yang mau diblok, mana yang mau dikasih komen dan sebagainya. Bisa sih, tapi terlalu lama, terlalu susah, nanti merubahnya juga jadi sulit. Tapi kalau kemudian dalam bentuk Word kan gampang ya, langsung bisa diedit, diketik. Oke. Selanjutnya, nah ini tugas pertama yang dilakukan. Nanti kemudian pada tugas selanjutnya itu tentu saja share screen itu bisa dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan ya, pada siapa yang maju gitu ya. Sebentar, saya ada yang kelupaan ini. Memberi tanda pada ketua kelas. Oke, itu saja sih yang jadi hal yang penting yang harus dilakukan katakanlah oleh ketua kelas. Nah, yang tugas yang sekarang harus dilakukan, tolong Henry masuk ke Teams, kemudian mendownload RPS, yang RPS KMB ya, kurikulum Merdeka Belajar, dan kemudian ini apa namanya, mendownload, mengunduh, dan kemudian melakukan share screen. Itu ya. Silahkan, Henry. Ya Pak, sebentar ya. Iya, ya nggak apa-apa, tunggu kuliah pertama aja. Santai aja, pelan-pelan dulu. Apa sudah keluar? Belum kelihatan di tempat saya. Hitam tok. Kalau nggak share screen, share Windows juga nggak apa-apa. Nah, sip. Sudah kelihatan. Nah, ini. Oke. Nah, ke akuntansi forensik dan audit investigatif ya. Apa saja sih kemudian katakanlah deskripsi atau sebelum deskripsi mata kuliah. Oke, deskripsi dulu, capaian dulu lah biar urut dari atas ya, capaian dari perkuliahan ini. Nah, kenapa di atas itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan sebagainya. Karena dalam pembelajaran, nah itu ada 3 hal, ada 3 kunci yang harus yang harus dicapai ya. 1 itu adalah kognitif, pengetahuan, terus kemudian ada afektif. Afektif itu pada nilai, rasa, dan kemudian psikomotorik, keterampilan, kemampuan kita melakukan analisis, terus kemudian menggunakan alat-alat di dalam perkuliahan itu. Nah, dari Merdeka Belajar ini yang ditaruh di atas dulu itu adalah afektif, CPLS, gitu ya, yang kodenya CPLS. Jadi lebih kepada rasa dulu. Jadi apa yang kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi dan nilai kemanusiaan. Nah, ini karena apa? Karena kemudian di mata kuliah kita khususnya sama seperti di EDBIS, etika, pendidikan etika, di sini kita nanti akan belajar mengidentifikasi kayak apa sih sebenarnya fraud itu. Ya, kita tahu fraud itu adalah kecurangan. Nah, nanti di sini nanti akan ada fraud tree gitu ya. Intinya bahwa kemudian secara garis besar fraud itu, curang itu dalam perspektif
akuntansi itu ada 3. Ya, nanti fraud-free itu Anda pelajari. Nah, ada 3. Ada yang namanya fraudulent reporting, laporan keuangan yang salah, palsu, yang sengaja dipalsukan, sengaja disalahkan. Nah, ini nanti kemudian di bawahnya itu kita tahu di situ ada window dressing, ada kemudian laserny, ada kemudian kitting, lapping, ya seperti apa dan sebagainya, penjabaran di bawahnya. Nanti kita tahu bagaimana kemudian cara orang akuntansi itu melakukan kecurangannya. Yang kemudian yang kedua itu adalah misappropriation asset, penyalahgunaan aset. Ya, kalau secara umum kita tahu paling enak gambaran umum yang selalu saya sering pakai itu adalah mobil dinas. Mobil dinas ya tahu ya, kalau di kita kan kalau swasta nggak kelihatan ya, tapi kelihatan biasanya ditulisin kayak Macung itu kan Universitas Macung. Terus kalau di pemerintah itu kan kelihatan dari plat merah. Nah, kecurangan yang paling sering dilakukan adalah kemudian mengganti plat. Platnya diganti tetap, tapi ya kita pasti tahu kalau Anda hafal gitu, kalau belakangnya P, AP, DP, BP, belakangnya itu P, itu pasti punyanya pemerintah, jadi punyanya Pemda. Jadi sebenarnya itu miliknya siapa? Milik rakyat loh, itu uang rakyat loh ya, uang kita dari pajak kayak dari retribusi. Nah, itu diganti jadi plat hitam. Terus kemudian apa? Dipakai belanja, dipakai untuk wisata gitu ya, bahkan masih plat merahnya itu pakai untuk berlibur. Nah, itu kan kemudian kita ketemu itu di tempat pariwisata. Kalau rombongan nggak apa-apa, kalau dari dinas pariwisata ini nggak tahu ya, apalagi dari luar kota platnya. Kan sering ya kalau di sebelum masa pandemi ini, apalagi kalau hari raya di Malang kita ketemu plat M, ada plat S, ada plat L di tempat-tempat pariwisata atau di rumah-rumah yang katakanlah mereka pada mudik gitu ya, ketahuan gitu ya. Nah, itu misappropriation asset karena menyalahgunakan. Seharusnya itu mobil dinas ya untuk dinas, kepentingan dinas. Ini ngapain dijadikan untuk kepentingan pribadi. Sama seperti kalau kemudian yang swasta gitu kan tulisannya kan kelihatan gitu ya, Universitas Macung. Anda tiba-tiba tahu di tempat wisata, nggak taunya itu lagi pengabdian ya, saya lagi pengabdian atau gimana. Tapi kan nggak semudah itu membawa mobil Macung keluar kalau saya bukan pejabat. Ya. Nah, tapi kemudian kita ketahui di mana gitu ya, dipergunakan untuk apa gitu ya, itu yang kemudian penyalahgunaan aset. Juga kalau di kampus dulu itu ada LCD di mana-mana itu di atas. Mahasiswa sering itu terus kemudian pakai ngegame, dipakai nonton film, bahkan film yang ya film porno gitu ya, film yang film biru gitu ya, warnanya biru semua gitu ya. Itu sering dulu ketahuan gitu ya. Itu namanya misappropriation asset, penyalahgunaan aset. Demikian pula kalau di perusahaan. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan misappropriation asset. Nah, itu salah satu apa? Salah satu merasa tidak puas, kemudian dia memanfaatkan fasilitas kampusnya untuk kemudian mendapatkan keuntungan pribadi atau fasilitas perusahaannya untuk memperoleh kepentingan pribadi. Nah, itu misappropriation asset. Terus kemudian ada yang ketiga, bentuk yang ketiga yang paling banyak paling umum ketahui yang namanya corruption and bribery, suap dan korupsi. Nah, ini yang paling kelihatan ya karena langsung uang yang diserahkan atau barang gratifikasi. Di situ nanti ada corruption itu apa, bribery apa, terus kemudian gratifikasi itu apa dan sebagainya, definisinya ada. Ternyata yang namanya fraud, kecurangan itu bukan hanya korupsi. Kalau selama ini kan orang kan korupsi itu kesalahan yang tertinggi. Jangan salah. Korupsi yang paling sering dilakukan kalau kemudian fraudulent reporting melakukan ini namanya markup dan sebagainya, itu orang pasti marah, itu jadi keuntungan sendiri. Yang paling sering dilakukan dan kita sering lupa itu adalah yang namanya misappropriation asset, menyalahgunakan
aset yang bukan milik kita, apalagi itu milik lembaga untuk kepentingan pribadi. Dan kemudian itu dianggap wajar ya, plat merah itu ada di mana-mana. Makanya kalau lagi liburan, ya ini sudah 2 hari raya, saya tidak kemana-mana. Kalau dulu itu hari raya itu saya mah keliling-keliling. Jadi kalau kemudian ada plat merah yang bukan pada tempatnya gitu, yang salah pada tempatnya, ya saya foto, saya upload di semua media sosial saya, baik itu Twitter, baik itu Facebook, baik yang lain saya upload semuanya, di IG itu saya upload, ini loh. Saya tunjukkan kemudian di bawahnya alasannya, ini merupakan salah satunya fraud. Ya kalaupun dituntut kan ya tinggal tuntut balik aja. Oh, katakanlah saya kemudian dianggap melakukan pencemaran nama baik lah, yang dia korupsi duluan kok. Ya itu kan sama dengan yang terakhir ini yang lucu gitu ya, korupsi dari menteri Juliardi Batubara gitu ya. Menterinya kemudian ditangkap, terus cuma dihukum 12 tahun, padahal dia kan bansos, korupsi bansos. Nah, kemudian karena dihujat dan sebagainya, dianggap kemudian itu adalah keringanan hukuman. Jadi dia dihukum 12 tahun karena kasihan, karena sudah dihujat oleh netizen. Lah dia merugikan seluruh Indonesia kok. Korupsinya jelas-jelas uang itu uang bantuan sosial yang dipergunakan untuk orang miskin, apalagi dipergunakan untuk COVID. Ternyata dikorupsi. Ternyata karena dia kasihan, karena sudah dihujat, keluarganya sudah tertekan, lah dia merugikan orang se-Indonesia. Ya ini hakimnya saya nggak tahu cara berpikirnya seperti apa. Jadi ada yang aneh gitu ya, kalau kemudian sudah dihujat bisa diringankan hukumannya. Padahal harusnya bahwa penggelapan untuk bantuan, penggelapan untuk dana-dana sosial itu hukumannya jelas. Hukumannya adalah hukuman mati. Ini enggak, malah cuma dihukum 12 tahun. Ya saya enggak tahu. Ada kalau kita ngomongnya ini ada konspirasi apa gitu ya di balik itu. Nah, ini yang harus kita cegah. Makanya itu bertakwa kepada Tuhan itu jadi nilai yang paling tertinggi capaiannya, dan menjunjung nilai kemanusiaan. Yang kedua ketuhanan dan kemanusiaan. Kalau di dalam kawan-kawan muslim itu mengatakan hablum minallah hablum minannas gitu ya. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan dan bagaimana relasi kita tentang kepada manusia. Kalau Kristen itu kan kemudian ya Nasrani gitu ya, Kristen Katolik mengatakan ini adalah bahasa salib. Ya, bahwa kemudian ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Nah, ini yang perlu kita ketahui, kita pahami. Itu yang jadi patokan capaian pembelajaran. Yang kemudian teori fraud. Kemudian bagaimana kita mendalami mulai teori fraud. Ya, yang sudah saya jelaskan tadi, fraud tree. Teori fraud itu kemudian kalau teorinya fraud itu tadi fraudnya jenisnya fraud tree, pohon fraud, terus kemudian ada di bawahnya lagi namanya teori fraud. Ada yang mulai dari yang namanya fraud triangle, ya, segitiga fraud, ada 3 penyebab fraud, terus kemudian ada GON teori, greedy, opportunity, need, dan satu lagi apa namanya GON teori, terus kemudian fraud diamond, dan kemudian yang sekarang yang terakhir itu ada namanya fraud pentagon. Ada 5 penyebab fraud itu yang kita nanti pelajari seperti apa teori itu menjadi pengetahuan kita sebagai dasar teoritis. Prinsip-prinsip akuntansi mana, caranya bagaimana. Nah, jadi katakanlah enaknya omong, ini kita mau menangkap maling, kita harus tahu ilmunya maling itu seperti apa gitu ya. Jadi ini ilmunya akuntansi yang harus kita pahami betul. Makanya kemudian akuntansi forensik. Bagaimana kita membuktikan kejahatan itu terjadi. Itu yang kita pelajari. Nah, kemudian baru kita belajar masuk ke audit investigatif. Jadi akuntansi forensik, bagaimana sebab-sebab kecurangan itu terjadi, kita harus tahu. Setelah itu kita melakukan audit investigatif, menginvestigasi. Jadi setelah kita ketahui bagaimana proses postingnya, kita balik proses
tracingnya kita juga harus tahu gitu ya, bagaimana kemudian kita melihat kecurangannya itu satu persatu kita buktikan, kita mencari buktinya, membuat buktinya, sampai kemudian membuat laporan dari fraud itu sendiri. Nah, terlepas dari itu kan kuratifnya, bagaimana kita menyembuhkannya ya. Tapi yang terpenting itu sebenarnya adalah langkah-langkah preventif. Bagaimana kita mencegah jangan sampai terjadi fraud atau kecurangan itu. Itu secara teorinya, tentu saja kita kemudian dibekali dengan kemampuan praktek. Prakteknya itu apa? Analisis dari studi kasus. Ya, kita tidak bisa praktek. Karena kalau praktek Anda bisa saya suruh kemudian oke, lihat fraud ini, Anda bisa kemudian ke pengadilan kemana dan sebagainya. Tapi praktek yang paling gampang tentu saja adalah praktek dengan kita menganalisis, oh kayak begini loh, kalau ini kejahatannya seperti ini, kayak begini-begini. Makanya itu katakanlah karena Anda tahu model perkuliahan saya pasti kemudian modelnya adalah presentasi, sebagai kuis besar, nanti Anda akan paham bagaimana kemudian pembelajaran itu ada landasan, ada latar belakang masalahnya, ada landasan teori, dan ada studi kasus. Jadi kita akan belajar membedah kasus dari setiap fraud yang terjadi. Dan saya harapkan itu kasusnya kemudian tidak berulang. Katanya paling umum, Pak, saya menggunakan Enron. Ya jangan Enron semuanya, ngapain gitu ya, karena jenis fraud itu masih banyak. Dan Anda bisa bongkar satu persatu, baik itu yang luar negeri. Kalau saya pingin sih yang di dalam negeri aja, ada banyak kok. Ada Telkom, ya misappropriation asset, fraudulence reporting, terus kemudian bribery, suap dan korupsi itu banyak. Bahkan Malang, Kota Malang, saya kan orang kabupaten ya, saya enak aja menghina Kota Malang itu kan pemegang rekor korupsi tertinggi anggota dewannya. Bayangkan ada 42 orang dari 45 anggota dewan, 95% tersangkut kasus korupsi, semuanya ditahan, semuanya dari 42 orang itu 41 orang yang menjalani, hanya dua orang yang lolos karena memang mereka tidak menerima, terus kemudian 2 orang itu sudah diganti PAW dan kemudian 1 itu berhalangan tetap. Jadi dari 42 orang hanya 41 yang kena. Nah, berarti artinya berapa? 95% dewan perwakilan dewan, anggota dewan yang terhormat itu masuk penjara, termasuk wali kotanya. Tuh kan hebatnya, kurang apa gitu ya, kompak gitu ya antara eksekutif dan legislatifnya di Kota Malang ini. Yang nyuap itu wali kotanya, terus kemudian yang disuap itu anggota dewannya 42 dari 45 orang. Waduh, Malang adalah pemegang rekor korupsi. Anda harus bangga ini ya sebagai orang Kota Malang gitu ya, karena punya rekor. Rekornya bukan hanya sebagai stadion tertua Gajayana, tapi rekor korupsi. Nah, itu ada bisa dibongkar, dan kebetulan kakak kelas Anda itu sudah memasukkannya sebagai skripsi dan sedang kita ajukan untuk KRA. Nah, ada sebelumnya itu rekornya dipegang oleh Sumatera Utara ya, 30-an sekian. Terus kemudian rekor sebelumnya itu yang sudah jadi skripsi, sudah juga jadi di kakak kelas Anda itu di Kabupaten Madiun, bukan Kota Madiunnya ya, Kabupaten Madiun, itu 25 orang dari 45 anggota dewan. Nah, kalau menteri banyak ya, menteri itu zamannya eranya SBY itu paling banyak, terus kemudian sekarang eranya Jokowi tetap aja, dan rata-rata pasti orang politik. Bedanya sekarang kan yang korupsi itu ada orang Gerindra, ada kemudian orang PDI, ya Juliari Batubara, terus kemudian kalau dulu nyaris semuanya adalah orang Demokrat gitu ya yang korupsi. Dari BLBI juga gitu ya, ada banyak kasus yang bisa Anda bongkar, termasuk di situ ada misappropriation asset, fraudulence reporting yang bisa dibongkar jadi studi kasus.
Jadi nggak perlu ke luar negeri, kita nggak perlu ngomongin Enron, atau saya putuskan aja, tidak perlu ngomongin masalah Enron, atau yang di luar negeri, atau masalahnya Toshiba, karena itu jauh di atas kita. Walaupun kita tahu adanya Enron itu menjadi adanya Sarban Only X, SOX, dan SOX itu yang mendasari dari kemudian keluarnya GCG. Nah, kita GCG juga punya namanya KNKG, yang ada di dalam negeri kita yang ngurusin governance. Kita punya KPK yang ngurusin korupsi. Nah, ini yang kemudian ngapain kita ngomongin studi kasus yang dari luar. Jadi studi kasusnya cukup yang dalam negeri aja, karena di dalam negeri kita itu masih korupsinya masih tinggi. Nah, itu enaknya batasan-batasan dalam perkuliahan kita ya. Terus kemudian ya capaian pembelajaran per mata kuliahnya ini tentu saja di bawahnya Hendri. Saya nggak bisa naik karena M1, M2, M3, M4 itu kan bagaimana mahasiswa paham, menginternalisasi dari teori, baik akuntansi forensik, terus kemudian melakukan secara teknis ya pengukurannya, pengakuannya, dan sebagai pengungkapannya untuk akuntansi forensik. Dan M3, M4 kita belajar tentang audit investigatifnya, baik teoretis, perencanaan kertas, perencanaan secara teori kan perencanaan kertas kerja, bagaimana kita mencari bukti dan sebagainya, dan kemudian mengevaluasi bukti, kertas kerja, dan kemudian membuat simpulan atau opini tentang audit investigatif itu terjadi. Oke, kalau ada pertanyaan maupun diskusi, silahkan Anda bertanya di tengah-tengah ini, nggak apa-apa, kalaupun belum selesai ya. Kemudian materi pokoknya ada konsep dasar, prinsip tentang fraud, tentang akuntansi forensik, tentang audit investigatif, sudah sebagian saya ungkapkan. Terus kemudian kaitannya dengan resiko, terus kaitannya dengan bagaimana merencanakan audit forensik dan investigatif, dan kemudian yang lain lagi ya. Bukunya, kalau Anda mau buku singleton itu sudah saya upload. Nah, tapi buku yang bahasa Indonesia ada. Ada 2 buku, akuntansi forensik dan audit investigatif, dua-duanya dari Pak Tuana Kota, tahun 2010 dan tahun 2012 itu perhitungan kerugian negara. Kalau Anda sempat, datang aja ke kampus, karena 2 buku ini sudah ada di kampus. Kalau jurnalnya tentu saja sulit ya, kalau buku e-booknya sangat sulit. Tapi kalau jurnal-jurnalnya banyak banget, termasuk beberapa kakak kelas Anda yang sudah melakukannya, bahkan tembus ke KRA, bahkan jadi penulis terbaik gitu ya. Hampir tiap katakanlah anak bimbingan saya yang menulis akuntansi forensik dan audit investigatif itu kalau mereka ngirim, mereka membuat skripsi, terus kemudian mereka masuk KRA, kayaknya tiap tahun, bukan ya, yang pertama itu yang keuangan. Di 3-4 tahun terakhir ini selalu masuk jadi penulis terbaik. Karena fraud ini masalah yang hot issue di Indonesia gitu ya. Ya siapa tahu kalau Anda ada yang mau kemudian membuat skripsi tentang akuntansi forensik dan audit investigatif, kemudian mengirimkannya ke KRA, siapa tahu ini jadi salah satu tulisan terbaik, dan kalau jadi tulisan terbaik nanti ada fasilitas untuk gratis ke ini apa namanya jurnal terakreditasi. Bisa lewat Fraud Pentagon,
Ya yang tahun ini itu lucunya kemarin itu ada berapa orang ya? 12 orang kalau nggak salah. Yang ambil skripsi fraud itu ke saya, tidak semuanya ke saya, ada beberapa 2 atau 3 orang. Yang lainnya disebar ke pembimbing lain. Nggak tahu pertimbangannya Budian apa, mungkin karena supaya semuanya tahu gitu ya, paham. Tapi yang berani kirim KRA itu ternyata 2 orang itu dari bimbingan saya untuk yang audit investigatif. Yang lainnya nggak tahu kenapa, agak ragu-ragu. Kalau kemudian Anda belajar lebih tinggi lagi, Anda ingin kemudian sertifikasi, bisa. Ini ada sertifikasinya, namanya Certified Fraud Examiner, CFE. Ya, kalau ada yang ambil, silahkan nanti kemudian belajar, pahami, dan kemudian jadi CFE. Nah, kebetulan ini sebenarnya saya punya relasi yang cukup baik. Saya karena tulisan saya sering masuk keluar masuk dan sebagainya, saya sebenarnya tinggal 1 langkah menjadi registered, ambil CFE. Tapi karena ujiannya harus di Jakarta, di UI, dan biayanya lumayan mahal ya. Ingat terakhir itu kalau nggak salah 12 juta untuk ambil sertifikasi. Jadi ada waktu 3 hari training, seperti katakanlah refreshing gitu ya. Kemudian setelah itu 2 hari ujian. Itu butuh 12 juta. Yang lebih mahal lagi karena itu harus di Jakarta, jadi minimal tinggal itu seminggu di sana. Ya pesawat pulang perginya, kalau mau naik kereta kan capek ya, terus kemudian harus 1 hari sebelumnya stay, terus ikut acaranya 3 hari, jadi minimal 8 sampai 10 hari menginap di Jakarta. Ya kita tambah itu karena apa? Karena kalau kita kemudian katakanlah ujian gagal kan harus remedial saat itu juga ya di besok harinya. Jadi katakanlah ambil 8 sampai 10 hari. Kalau optimis lulus ya 8 hari. Kalau kemudian berjaga-jaga kan ya 10 hari. Nah, nginep di Jakarta 10 hari sudah berapa duit? Plus pesawat pulang pergi, jadi akhirnya habisnya itu sekitar 30 juta. Kok mahal banget gitu ya, jadi akhirnya belum saya ambil. Padahal saya punya kesempatan untuk tinggal kemudian, saya tidak perlu lagi katakanlah ikut tes awal karena banyak tulisan-tulisan saya tentang fraud examiner, tentang fraud ini. Kalau ada yang belum, saya nggak tahu apakah ada itu ya di Madura itu juga ada di Trunojoyo. Nah, Trunojoyo itu bahkan ada S2-nya sudah. Kalau di UI S2, S3 bahkan. Pingin sebetulnya saya ambil ini. Kalaupun audit saya pingin fraud examiner, fraud atau sustainable reporting ya CSRA. Tapi sama-sama mahalnya. Ya sudah. Sementara mempelajari dulu dengan dalam, baru setelah itu nanti kalau ada kesempatan ambil S3 atau kemudian ya kalau S3 berarti kan sama sekalian langsung ambil sertifikasinya ya. Entah yang CSF Certified Fraud Examiner CFE atau Certified Sustainable Reporting CRSA ya, analis atau spesialis gitu ya, CSRA atau CSRS. Ya, yang ada semuanya yang lengkap itu di UI. Ya untuk pelajaran-pelajaran yang ya katakan agak miring gitu ya, nampak sampingnya gitu ya. Kalau yang katakanlah kalau akuntansi umum ya akuntansi keuangan, manajerial ya di UI ada, UGM juga banyak, baik bagus-bagus. Tapi kebetulan yang saya inginkan itu kok ternyata di Indonesia cuma adanya di UI gitu ya. Program doktornya. Ya maklum, saat saya ngejar untuk sekolah ke luar negeri, karena belajar ini harus di luar negeri, gitu awal sekitar 11 tahun yang lalu ya, 2011 saya mulai.
mengejar impian saya untuk sekolah ke luar negeri, ternyata tidak semudah itu ya menembus itu. Baik itu dosennya dapet, kampus nggak ngasih izin, terus kemudian kampus ngasih izin, ternyata susah cari sekolahan yang di sana di luar negeri, terus kemudian ada yang lain hal, saya harus kemudian bekerja untuk baik keluarga saya, baik orang tua saya tutup sudah cita-cita saya untuk S3 karena nggak mungkin lagi sementara ini. Semoga dan kemudian setelah semuanya bisa, semuanya agak lancar, kena pandemi. Waduh. Nah sekarang tinggal kemudian ya mungkin tahun depan, semoga saja tahun depan atau 2 tahun lagi saya bisa S3 untuk ambil cita-cita saya di CSRS atau CFE ini ya. Jadi tidak hanya kuliahnya, tidak hanya sertifikasinya, tapi sampai S3-nya. Semoga. Paling tidak, kalau yang nggak enak dulu itu selalu kayak begini, saya ngomong di semester 7, saya ingin berangkat gini, wah yang lain jangan Pak, nanti saya bimbingan saya, wong ada Pak Renal, ada Pak Re, kok kemudian pada nggak memperbolehkan saya berangkat. Kalau saya bilang sekarang, saya bilang 1 tahun ke depan atau 2 tahun lagi, Anda pasti, ya Pak, semoga Pak lolos ya, karena apa Anda lulus gitu ya, sudah lulus. Biasanya begitu. Yang jadi sulit itu saya untuk kemudian berangkat sekolah karena ada keberatan dari mahasiswa yang menjadikan doa saya kalah gitu ya. Oke, nah itu gambaran umumnya tentang sertifikasi, tentang bagaimana kalau ingin studi lanjut untuk fraud examiner. Nah, sedangkan yang lain yang untuk sustainable reporting ternyata akuntansi berkelanjutan tidak ada yang ambil. Jadi ya nggak apa-apa deh. Ya ini ya fraud aja yang kita pelajari dengan detail. Akuntansi keberlanjutan juga ditawarkan tapi nggak ada yang ambil, sudah 2 tahun, 3 tahun ini tidak ada yang ambil, malah yang tahun ini sama sekali. Kalau teman tahun kemarin kebanyakan anak teknik industri, tahun sebelumnya itu manajemen, semuanya tahun manajemen 7 orang, sebelumnya lagi hanya 2 orang akuntansi, 5 orang atau 6 orang dari manajemen. Sebelumnya itu banyak, nggak tahu sekarang kenapa akuntansi keberlanjutan itu sepi peminat. Baik akuntansi, manajemen, sekarang geser ke teknik industri juga nggak ada yang ngambil sekarang. Waduh, padahal itu ilmu mahal, ilmu tinggi itu. Nah, kalau yang fraud ini kan sifatnya ke dalam perusahaan ya. Oke, itu sekedar informasi. Nah, naik turun lagi Hendri ya, terus lagi atau naik atau turun ini saya kurang ngerti. Nah, untuk RPS rencana perkuliahan semester sudah saya berikan hari ini dan kemudian kita bicara tentang masing-masing pertemuan. Di minggu depan pada pertemuan pertama atau pertemuan kedua hari ini ada definisi dan lingkup akuntansi forensik. Kita akan ngomongin definisi akuntansi forensik, terus kemudian ruang lingkupnya, cakupannya, dan sebagainya ya. Dan kemudian setelah itu pada pertemuan selanjutnya, next entry di seterusnya, kita akan bicara tentang atribut apa saja yang ada di dalam akuntansi forensik, atribut. Terus kemudian standarnya, yang kita pakai standarnya apa? Nah, tentu di sini ada undang-undang korupsi, ada kemudian dari ACFE, ya dari fraud asosiasi fraud examiner sedunia maupun di Indonesia, itu kan kita pakai ya. Terus kemudian kode etik untuk fraud examiner itu kayak apa, kelembagaannya, kalau di dalam perusahaan itu seperti apa, kalau kemudian di pemerintahan pada tingkat yang katakanlah pemerintah daerah itu adanya inspektorat, terus kemudian pada tingkatan provinsi ada inspektorat, ada BPKP,
Ada yang kemudian secara nasional itu ada BPK, ada KPK. Ya kalau KPK ngurusin korupsinya tok, tapi BPK Badan Pemeriksa Keuangan itu lebih kepada uang-uang pembangunan secara umum. Terus kemudian BPKP itu yang pada tingkatan provinsi itu kan juga bagaimana uang-uang dari pemerintah itu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, baik itu di tingkat provinsi maupun mulai dari tingkat nasional, provinsi sampai tingkat kota. Tapi BPKP itu per provinsi ya. Terus kemudian kalau di masing-masing itu audit internalnya yang kemudian tugasnya untuk mencegah fraud itu adalah inspektorat. Baik inspektorat itu yang ada di tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Jadi sebenarnya tatanan kelembagaan kita itu berjenjang untuk melakukan akuntansi forensik. Itu ya. Terus kemudian ada namanya fraud di pertemuan saya, kemudian ada korupsi, ada aset misappropriation aset gitu ya. Ada fraud tree yang kita pelajari secara khusus pada minggu ke-4. Pada minggu ke-5 kita kemudian belajar next. Jadi ya bagaimana kemudian itu mencegah dan mendeteksi korupsi dan kecurangan. Jadi mencegah dan mendeteksi. Jadi kita tahu bagaimana kemudian oh ternyata orang itu berubah perilakunya. Jadi orang yang biasanya santai-santai, kalem-kalem jadi ekstravagans gitu ya. Katakanlah yang kita nggak tahu padahal orang itu bisa saja dapat warisan. Contohnya Henry itu anaknya biasanya kan sederhana padanya, tiba-tiba ekstravagans gitu ya. Ke kampus, kalau terus kemudian bawanya laptopnya jadi ketemu gitu ya, kemudian jadi waduh laptopnya sudah laptop mahal gitu ya, entah itu MacBook Pro yang paling mahal, yang 30 juta sekian gitu ya, terus kemudian kalau enggak laptopnya itu ROG gitu ya, yang kemudian laptop untuk game gitu ya. Terus tiba-tiba Henry itu ke kampus bawa mobil sport ya kayak gitu kan jadi orangnya kaget tuh. Biasanya sederhana, naik sepeda motor, laptop juga nggak terlalu mahal gitu ya. Tiba-tiba ini ekstravagans gitu. Itu salah satu indikasi adanya fraud, perubahan gaya hidup gitu ya. Tiba-tiba suka clubbing gitu ya yang mahal padahal semuanya PPKM hari ini ya. Makanya saya kasih contoh yang kemudian tidak bisa dilakukan ya. Tiap malam ladies night itu ya, malam Jumat gitu ya, Sabtu malam itu di sana bawa mobil sportnya ya, itu contohnya, itu contoh ekstravagans. Saya yakin kalau Henry enggak gitu ya. Tapi nggak tahu juga kalau ada perubahan perilaku gitu ya. Nah, itu salah satu indikasi korupsi gitu ya. Itu salah satu contohnya kalau di perusahaan kita bisa melihat itu. Nah, kalau Anda ingin menikmati, nanti coba lihat film, namanya apa? The Hustle kalau nggak salah. Nah, film itu bagaimana orang-orang yang berubah perilaku. The Hustle. Saya itu waktu itu ngelihatnya di Fox Movie. Nah, itu sebuah film yang ininya Jennifer Lopez yang kemudian menjadi katakanlah yang mengganggu, yang kemudian dia itu bukan kehidupan glamor ya, dia seorang single parent yang kemudian harus menghidupi diri dengan di klub dan kemudian yang hadir di situ orang-orang yang kemudian melakukan korupsi, ada yang mereka pelaku pasar modal dan sebagainya yang tiba-tiba karena lonjakan kemakmuran itu berubah ekstravagans. Di situ nanti kemudian lebih kepada bagaimana si tokoh utamanya bukan itu, ada satu lagi dari Asia. Jadi Jilo itu dan satu lagi tokoh dari Asia itu yang jadi dia kemudian bercerita bagaimana modus-modus operandi korupsi itu terjadi loh kan asik kan dari film itu. Filmnya itu berasal dari kisah nyata. Filmnya judulnya The Hustle. The Hustle.
Ya walaupun kalau nonton mungkin agak ini ya, harus tutup mata sedikit kalau yang cewek-cewek, kalau yang cowok-cowok pasti senang gitu ya. Karena kemudian ada pole dancing, ada kemudian striptease dan sebagainya. Tapi sudah cukup dikemas dengan baik kok, karena masuk ke Fox Movie ya, jadi tidak mungkin filmnya itu vulgar gitu ya. Nah, itu bagaimana kemudian mendeteksi korupsi. Pada pertemuan ke-6 itu ada profil perilaku korban dan perbuatan fraud. Jadi kemudian kita melakukan profiling perilaku dari korban itu kayak apa, dari korban fraud itu. Jadi perubahan perilakunya dia, terus korbannya ya, bukan pelakunya ini. Terus kemudian kerugiannya seperti apa, entah itu perusahaan, entah itu negara, entah itu apapun ya, siapapun itu nanti di profiling bagaimana kita membuat fraud itu. Sorry, bukan perilaku, pelaku. Korban dan pelaku, ini bukan perilaku, pelaku. Jadi pelakunya, korbannya itu diprofil. Jadi tidak hanya pelakunya, tapi korbannya juga. Dan perbuatannya, fraudnya jenisnya apa. Ini salah satu yang harus dilakukan saat kita melakukan fraud. Ini yang akuntansi forensiknya. Jadi kita temukan kayak apa sih modusnya, modus operandinya namanya. Terus kemudian pelakunya itu kayak apa sih profilnya. Jadi umur dan sebagainya, latar belakang pendidikan, juga korbannya siapa dan kemudian seperti apa. Itu semuanya diprofil semuanya. Nanti kita akan belajar itu di pertemuan ke-6. Pertemuan ke-7 ini adalah tujuan dari audit investigatif dan teknik-teknik apa yang harus dilakukan. Ada wawancara, ada yang lain-lain ya. Nah ini kalau nanti di skripsi ini muncul semua ini. Jadi tahapan-tahapan akuntansi forensik dan audit investigatif apa. Jadi skripsinya lumayan tebal-tebal. Rata-rata 250 sampai 300 halaman ini. Karena profil korbannya. Yang terakhir itu malah hampir 500 halaman, 400 sekian itu ya. Yang terakhir karena apa? Profil dari pelakunya itu mulai dari wali kota Malang sampai kemudian anggota dewannya 41, itu banyak itu diprofil satu persatu orangnya. Terus kemudian korupsinya apa aja. Ternyata satu anggota dewan itu tidak hanya menerima satu suap. Dia sudah korupsi, dia ada suap dari wali kota, itu ada 2-3 macam, sehingga enaknya omong fraudnya itu ada 4 macam. Terus kemudian ada yang satu orang itu terima 2, terima 3, ada yang 4-4-nya, yang ada yang jadi koordinator, semuanya diprofil, itu muncul. Kalau silahkan kalau ingin tahu kayak apa ketebalannya, itu memang hampir 1 rem itu punyanya siapa ini, si Feby. Kalau yang lain-lain kan jadi agak nggak terlalu tebal ya, seperti Korlantas, itu korupsi yang dilakukan oleh Korlantas, itu yang harus ke KPK, kebetulan anaknya di Jakarta, dan kemudian melakukan audit akuntansi forensik dan audit investigatif di KPK skripsinya. Dan kemudian sekarang ya karena pengetahuan dia tentang ini cukup dalam, sekarang beliaunya bekerja di sebuah KAP internasional. Bukan Big Five, bukan Big Four, sorry, tapi dia salah satu KAP internasional di Jakarta sana. Nah, kemudian investigasi dan follow the money. Jadi kemudian diikuti pada pertemuan ke-8 itu follow the money. Aliran uangnya itu dilihat. Kemana ini, kepada siapa, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kalau lengkap, ingin lengkap, nanti sebenarnya tinggal baca skripsinya si Feby, itu lengkap banget. Karena satu persatu, dan tebel banget karena dia harus mengikuti juga follow the money dari orang-orang ini yang dari satu korupsi kepada siapa aja, baik itu yang bentuknya dalam bentuk kata-kata, baik itu yang namanya sunburst itu nanti
kayak mind map gitu itu. Nah, itu yang nanti harus digambar dan dituliskan. Ya kebetulan memang Feby, saya tahu bahwa Feby sangat tertarik, saya kemudian belajar betul ya, kemudian makanya saya tawari, mau nggak kamu skripsinya ini tapi tebel loh nanti konsekuensinya. Ya Pak, nggak apa-apa, kamu harus sering ke pengadilan loh karena ini. Nggak apa-apa Pak, kejaksaan dan pengadilan dijalani ya, sampai ke Surabaya sana, karena pengadilannya di Surabaya kan, tipikornya tindak pidana korupsinya, terus kemudian dibuat skripsi. Kalau yang di Jakarta di KPK itu, dia datang bawa flash disk, tertawain, suruh pulang, suruh bawa hard disk. Terus kemudian ternyata dia bawa hard disk, setelah di-download isinya kurang lebih 20 giga. Data-data dari korupsi dari Korlantas. Yang simulator SIM itu. Yang lain lagi kalau untuk yang di Madiun itu kebetulan anaknya di rumahnya di Istana Dieng sini. Di yang mau ke Brawijaya itu. Itu Puncak Dieng ya, Puncak Dieng bukan Istana Dieng, di Puncak Dieng itu Brawijaya mau jalan ke kampus Brawijaya 2 dan nggak tahu sekarang kerja di mana. Terus kemudian bagaimana kalau kemudian investigasi pada pengadaan dan komputer forensik, bagaimana kalau kemudian kita melakukan forensiknya dengan komputer. Terus kemudian bagaimana, apalagi sekarang kan sistem pengadaannya sudah sistem pengadaan online. Jadi ya bagaimana kemudian diikuti ya jejak digitalnya dan sebagainya. Oke, yang ke-11 itu bagaimana kita melakukan selanjutnya, Henry, ke-11. Nah, ini ke-11 itu bagaimana kita melakukan wawancara, bagaimana melakukan interogasi, bedanya wawancara dan interogasi itu seperti apa. Bagaimana kalau kemudian melakukan covert operation, operasi terselubung, ya, kemudian menghasilkan tangkap tangan. Bagaimana kalau ada whistleblower, bagaimana kita menangani seseorang yang menjadi whistleblower. Whistleblower itu orang yang dari dalam menceritakan kasus-kasus korupsinya, entah kasus-kasus fraud yang lain yang harus diungkap, whistleblower. Nah, ini ada kasus yang lucu di Indonesia itu ada sebuah perusahaan namanya Asian Agri, ada whistleblower-nya. Whistleblower-nya itu menceritakan bahwa ternyata Asian Agri itu melakukan fraudulent reporting selama 10 tahun. Jadi melakukan manipulasi pajak selama 10 tahun. Oh, dia kena. Akhirnya Asian Agri itu oleh negara diputuskan bersalah, dia harus membayar sebesar kerugian dari negara yang tidak dibayarkan plus dendanya. Jadi total kerugian negaranya berapa ditambah dendanya 100%. Jadi ya 2 kali lipat bayarnya ya, yang sudah dikorupsi dan kemudian berapa besar yang harus didendakan, dibayarkan. Nah, tapi yang lucu whistleblower-nya itu masuk penjara. Karena apa? Karena dia saat whistleblower dia lari ke Singapura bawa uang, dia melakukan korupsi sebesar 10 miliar dari Asian Agri. Dia lari ke Singapura baru teriak-teriak masalah korupsi itu dari Singapura. Lah ini yang salahnya. Jadi whistleblower-nya itu nyuri dulu, kemudian lari ke Singapura teriak-teriak. Asian Agri ditahan, dia juga ditahan. Nah ini salahnya. Kalau whistleblower ya whistleblower aja. Ya enaknya omong whistleblower itu seperti apa sih? Ya kalau kita omong whistleblower itu orang yang berseru-seru di padang gurun gitu ya. Nah gitu ya, bahwa kemudian ada kesalahan, kejahatan, dan ternyata kalaupun terus kemudian tidak ditanggapi, paling tidak tugas dia untuk menyuarakan suara kenabian bahwa ada kecurangan, ada kesalahan di sini sudah dilakukan. Jadi dia bebas dari kewajiban moralnya. Dan kemudian kalau ditanggapi ya baguslah. Nah kalau dia kasus Asian Agri itu dia nyuri dulu, kemudian dia baru teriak-teriak. Nah itu yang salahnya dia. Padahal kalau dia teriak-teriak saja, ya mungkin
Ya karena ternyata apa? Dia teriak-teriak karena apa? Selama 10 tahun itu dia yang melakukan manipulasi pajak, dia melakukan bukan markdown ya, bagaimana dia melakukan income minimization besar-besaran yang itu sehingga tidak kemudian perlu bayar pajak ASEAN Agri-nya. Terus kemudian dia minta kenaikan gaji, tidak dikasih, dia nyuri, lari whistleblower, teriak-teriak dari luar negeri. Nah, itu yang saya pikir bodoh banget ya. Kalau mau teriak-teriak aja, kalaupun nggak dapat keuntungan ya sudahlah, keluar aja, teriak-teriak di luar, dia akan jadi pahlawan. Bukan seperti ini ya, pahlawan tapi nyuri dulu. Ya ya pinginnya dia jadi Robin Hood, tapi yang diambil curi kan perusahaan, uang perusahaan dan dinikmati pribadi. Beda dengan Robin Hood, mencuri dari orang kaya, dari para tuan tanah, diberikan kepada orang miskin. Ini enggak, lari kemana? Ke Singapura untuk dinikmati dan kemudian teriak. Ya, kurang baik lah itu whistleblower yang salah. Ya, salah satu yang saya lakukan whistleblowernya itu kalau kemudian whistleblower saya adalah dengan ya karena saya sering berlibur atau kemudian beraktivitas itu outdoor, bahwa kemudian saya juga ada komunitas yang saya dampingi, saya melakukan foto-foto untuk mereka yang melakukan misappropriation aset, whistleblower. Tapi resikonya yaitu tadi, makanya di situ ada perlindungan saksi. Jadi kalau jadi whistleblower, hati-hati. Kalau kita nggak lapor KPK, kalau kita nggak punya backup juga kemudian kita akan konyol sendiri. Karena tahu sendiri ya perusahaan itu untuk menjaga keuntungannya dia bisa melakukan banyak hal. Minimal melakukan tuntutan balik. Ya kalau tuntutan balik, kalau mainnya dia itu pinjam tangan. Kalau Anda nonton film-film konspirasi, atau katakanlah sekarang itu yang bagus itu yang saya sering tonton sekarang itu Blacklist, itu ya. Itu kejahatan-kejahatan dilakukan FBI, itu di FBI, di AXN. Nah itu kan, ya kalau kita salah ngomong, kita salah bicara, ada yang merasa dirugikan, ya nyawa. Kalau nyawa, kalau keluarga kita yang dihabisin, itu kan ada beberapa hal yang jadi pertimbangan. Tapi kalau jadi whistleblower, ada perlindungan saksi dan korban, ya kita akan dilindungi oleh negara. Oleh namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Itu nanti kita akan mendapatkan kawalan bahkan dari BRIMOB sekalipun. Oke, nah terus kemudian hukum dan perundangan apa yang melibatkan fraud? Ya, ada tipikor, tindak pidana korupsi dan sebagainya ya, kita belajar undang-undangnya, terus kaidah-kaidah hukum apa saja, termasuk bagaimana untuk good corporate governance ya, dengan tarifnya, bukan hanya tarif, tapi sekarang sudah ada S-nya, tarifs, yang dari KNKG atau nanti yang fraud ex minor ACFE juga jadi ada undang-undang tipikor, ada yang ACFE, ada yang internasional, terus kemudian ada yang untuk good corporate governance. Itu yang perlu dipelajari ya, dan undang-undang lain, peraturan-peraturan menteri. Kemudian di bawahnya lagi ke-13 itu ada akuntansi, ganti rugi dan penelusuran aset serta pemulihan kerugian. Nah, bagaimana kemudian menghitung kerugian negara? Ada 8 metode, apa aja, mana yang lebih baik, mana yang tentu saja kondisional ya, yang sesuai dengan keadaan untuk diterapkan. Ada 8 metode yang kita bisa pilih salah satu. Ada yang kemudian karena jangka waktunya lama, ada yang menggunakan time value of money juga. Nah, kemudian yang kedua adalah kriminologi dan viktimologi. Ini adalah bagaimana kemudian menentukan profil yang lebih detail tentang perilaku kriminal dan siapa yang menjadi korban, ilmunya ya. Kalau logi-logi itu ya biologi, itu kan itu ilmunya, ilmu tentang bagaimana penetapan kriminal dan sebagainya, viktimologi bagaimana kemudian
tidak hanya profil tapi kemudian korban ini seperti apa. Nah, ini pada pertemuan yang pada minggu yang ke-14 atau pertemuan yang ke-14 dari sekarang. Nah, dan kemudian ada tentu saja ada tahapan yang ke-15 itu revisi makalah. Tapi kalau bisa revisi makalahnya bisa dari awal sih lebih baik. Terus kemudian ada ujian akhir semester pada minggu ke-16 pada pertengahan Desember itu dengan ini namanya apa, mengumpulkan artikel. Nah, ini kan yang oh ya, ini saya satu lagi ini harus saya tambahkan ini mahasiswa. Nah, kemudian bagaimana formatnya untuk makalah dan format artikel, Anda bisa lihat di bagian bawah setelah ini. Nah, itu sudah umum ya, sudah seperti biasanya. Oke, Billy belum masuk ya, di sini presensi saya tulis 24. Itu Billy. Oke. Nah, di saya berarti ada 13 pertemuan. Kita berapa jadinya? 24. Ya, yang dari presensi terakhir yang sudah masuk ke saya ada 23, saya tambahkan dengan Billy 24. Jadi cukup 12 kali pertemuan saja. Jadi sampai pertemuan karena kita nanti nggak tahu ya libur atau apa. Nah, sampai minggu ke-13 saja. Yang kriminologi dan viktimologi tidak perlu dipresentasikan karena ini lebih keilmuan ya. Jadi sampai ke akuntansi ganti rugi dan penelusuran aset. Jadi ada 12 pertemuan, ada 12 kelompok. Di masing-masing kelompok 2 orang yang akan mempresentasikan hasil pemikirannya, hasil pemaparannya mulai minggu depan. Jadi ada 12 kelompok. Sedangkan kalau nanti ada penambahan, ternyata ada orang lain yang ternyata masuk di daftar saya selain Billy, itu bisa kemudian yang ke-13 ya, kriminologi dan viktimologi. Tapi karena ini 24, daripada saya susah membaginya, ya saya 12 kelompok saja yang melakukan presentasi. Nah, bagaimana? Ya, Maaf Pak, silakan. menyela. Tapi di sini yang gabung meeting ada 32. Kalau dikurangi Bapak jadi 31, Pak. Hah? Siapa lagi? Di presensi saya itu cuma 24 itu. Waduh. Betul, 31. Iya, di sini. Pak. Oh, Kenapa? 30. 30 mungkin tambah Billy jadi 31 itu, Pak. Padahal presensi saya yang saya pegang, yang saya sudah print, itu cuma 23. Terakhir itu Mili. Terus kemudian ada tambahan si Billy, 24 jadinya. Oke, mungkin ini harus saya update ini. Agnes, ada Antonius, Lionel ya, ada Asisa, Dewanti, Elvira Yuhan ya, ada Evelyn Rarisa dan Evangelia, Fajar, Franco, Henry, Ilona, Yvonne, Kelvin, Maria Clareta, Melinia, Michael, Olivia, Sylvia, Stephen, Talia, Yovita, Andre, Milinia, dan Billy. Ini kayak yang Vania, Kadek, terus siapa lagi? Ada Vania, Juga, Pak, Kadek. nggak ada.
Saya juga, Iya. Pak. Monica. Iya. Monica daftar juga? Iya, Pak. Iya, Pak. Kemarin Oke. Bapak bilang. Ya. Enggak, kalau yang ini saya percaya pada yang di sini enggak, tapi ini kan berdasarkan presensi yang saya terima gitu kan. Saya print dari ini, dari mana? Dari Macis. Cekfak. Iya, dari Macis. Berarti ada update lagi ya. Nanti saya akan mintakan lagi nih printnya ini karena ada banyak yang berubah. Oke, karena mahasiswa juga kemudian ada yang mungkin mikirnya di hari-hari terakhir baru daftar. Nggak apa-apa, wes. Berarti ada totalnya berapa? 31? Iya, kemungkinan 31, Pak. Kemungkinan 31. Kalau dikurangi 31. ini yang gabung di meeting ini 32 kan, kalau dikurangi Bapak harusnya Oh iya, 31. ada 1. Ya, oke. Nggak apa-apa, wes. Saya anggap 31. Berarti 13 presentasi aja nggak apa-apa. Diatur aja nanti oleh Henry, siapa yang akan maju 3, siapa yang akan maju berdua gitu. Karena mungkin ada yang nyaman berdua gitu ya. Kalau tidak sampai 3, karena kalau 13 kelompok itu kan 31 orang itu 33. Sorry, 3 kali 13, 39. Ini 13 nggak apa-apa deh, maju semua diatur aja. Nanti ada yang kemudian jadi nanti pilih buat aja daftar. Katakanlah kelompok 1, 2, 3, 4 sampai 13, siapa yang akan maju siapa, baik itu undian maupun siapa yang akan temannya silahkan ini aja diajukan. Jadi ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Silahkan membagi diri aja sesuai dengan nyamannya. Oke, Bahkan Pak. mungkin ada yang sendirian gitu ya. Oke Pak, saya kriminologi dan viktimologi saya sendiri. Henry gitu ya. Tapi ya janganlah, kalau bisa 2 orang, 2 orang. Kalau ada yang 3 orang, 3 orang. Tapi jangan 3 orang semua. Kalau 3 orang semua habis itu. 31 dibagi 3 kan cuma 10. Kasihan yang ke-11 karena dia akan sendirian. Ya, silakan dibagi. Nanti kemudian diinformasikan ke saya siapa yang akan maju pertama dan seterusnya. Kalau dari beratnya, dari materi beratnya, sebentar. Semakin ke belakang itu semakin berat. Karena katakanlah follow the money itu sunburst itu kan harus buat gambarnya juga. Ya iyalah, semakin ke belakang pasti berat. Kalau awal-awal saya pikir yang 2 orang itu definisi, cakupan itu bolehlah. Atribut, kode etik itu bisa 2 orang. Tapi mulai dari fraud tree, pertemuan ketiga itu sebaiknya 3 orang. Karena fraud tree-nya itu enaknya omong kan kita gambarin apa ya, masing-masing orang akan, oh satu dapat misappropriation, satu dapat fraudulence reporting, satu dapat fraud and bribery. Contoh kasusnya juga 3. Gitu ya. Jadi sebaiknya kalau menurut saya semakin ke belakang, mulai pertemuan ketiga itu 3 orang, 3 orang. Kecuali kalau viktimologi dan kriminologi juga 2 orang nggak apa-apa itu pertemuan ke-13. Aset ganti rugi 9 metode loh. 9 metode itu ada contohnya semua loh. Studi kasusnya memang mungkin 3, tapi satu itu kan katakanlah metode apa? Metode A. Itu kan tidak hanya metodenya, tapi bahwa kemudian ada bagaimana cara-cara menghitungnya. Berarti kalau ada 8 metode, itu kan berarti ada 8 cara, plus perhitungannya. Plus studi kasusnya. Kalau studi kasusnya kan bisa 3 orang. Jadi memang cukup luas, cukup banyak. Saya pikir gitu ya, pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ke-13 itu yang 2 orang, 2 orang. Bisa 2 orang. Kalau yang lainnya sebaiknya 3 orang. Karena cukup banyak, cukup luas. Cakupan pembelajarannya dan kemudian ininya ya, presentasinya. Itu kira-kira.
Baik, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sudah hafal ya metode kuliah saya, bagaimana caranya mengerjakan, dan saya nggak perlu lagi cerita bahwa ini kuis besar dan sebagainya. Anda kan sudah ikut saya mulai dari MK, ALK, semester 3, semester 4, 5, 6, sekarang 7. Sudah 2 tahun ya, 4 semester ikut saya dan bisa 2-2. Ya, sekarang ini malah 3 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Anda ada yang ikut saya 4. Tapi nggak tahu apakah ada yang 4. Kayaknya enggak ya, 3 perkuliahan dengan saya. Nggak tahu sekarang ini kenapa kuliah saya lebih banyak dibebani di semester-semester atas. MK sudah tidak lagi di saya, manajemen strategi tidak saya, etika bisnis itu sebenarnya tidak di saya, tapi karena Pak Putu ada ternyata harus kelas yang lain, akhirnya jatuhnya ke saya. Jatuhnya saya audit itu ya. Keren. Ya kembali ke selera asal. Kenapa? Kenapa Aziza? Keren. Keren apanya? Ngurusin anak-anak yang akhirnya mau buat skripsi ini. Kecuali kalau ambil pajak, saya nggak terlalu nggak terlalu paham. Kalau skripsinya nanti pajak, skripsinya keuangan saya masih bisa bantu. Kalau keuangan saya bisa. Kalau yang pasar modal saya sudah lama tinggalkan, saya lupa. Kalau audit, ya saya berawal kerja juga dari auditor, sekarang kemudian jadi auditor internal, jadi sepertinya masih, dan terakhir saya diminta juga untuk bantuannya di sebuah KAP gitu ya. KAP-nya nggak jauh-jauh dari sini. KAP-nya Pak Sandy. Belum masuk sebagai katakanlah belum masuk sebagai daftar, tapi saya sudah sebagai konsultan. Paling tidak sudah diminta untuk membantu menangani 2 proyek ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda bisa belajar banyak ya tentang fraud, tentang bagaimana mencegah dan mendeteksi fraud, mengatasinya, menyembuhkannya, bahkan kemudian melakukan kurasi atau melakukan langkah-langkah perbaikan. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, saya cukupkan sampai di sini. Oke, terima kasih untuk perhatian dan kerjasama yang diberikan. Kita akan tutup dengan doa untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, supaya Anda bisa lulus perkuliahan ini dengan baik, juga lulus dari Universitas Majung dengan baik dan tepat waktu, serta yudisium saat yang tepat dan tepat waktu, dan wisuda di tahun mendatang. Jangan sampai kelewatan ya masanya. Oke, itu yang bisa saya akhiri, dan semoga mereka yang mengajukan tugas akhir juga bisa segera mengerjakan tugas akhirnya, proposalnya, dan bisa sempro di semester ini. Ya, ada Silvi, ada Yemima, ada Thalia, ya, bisa lulus di 7 semester, 7 plus gitu ya, plus 1-2 bulan di awal tahun depan. Berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih. Oke, sebelum live, ini nanti kemudian Andre